Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke, coba Juan, siapkan kelas kita Juan. Diri. Giliran siapa pimpin doa? Ayo nak, pimpin doa kita. Biar kita mulai pelajaran kita dengan doa supaya nanti pelajarannya jadi berkah, begitu kan? Pak. Oke, yuk. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita marilah kita berdoa. Dalam nama anak amin. Makasih ya. Kepada Bapak Guru, beri hormat. Selamat pagi, silakan duduk nak. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak cek dulu kehadirannya. Ada kawan kita yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Kalau begitu, berarti kalian sudah pintar ya untuk menjaga kesehatannya. Memang seharusnya menjadi seorang siswa ya seperti itulah, harus pintar menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita sepertinya bagus bernyanyi dulu ya biar semangat ya. Kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila, tahu? Tahu, Pak. Ya, kita mulai. Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan karena suara kita bagus ya kan? Oke. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, coba apa materi kita? Materi pelajaran kita minggu yang lalu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, Pak. Bagus, mantap, 100. Yang bisa membuat tata urutan peraturan perundangan siapa? Ya, coba. Ya. 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 Iya, bagus, kita kasih tepuk tangan kepada teman-teman kita. Nah, kalau seperti ini kan Bapak senang, berarti anak-anak Bapak di rumah belajar, kan begitu kan? Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa yang diharapkan dari pelajaran kita ini? Supaya kita menjadi warga negara yang baik. Dengan mempelajari pelajaran ini nanti kita bisa menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu bagaimana, Pak? Warga negara yang baik itu warga negara yang mampu melaksanakan dan mau melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mau kalian menjadi warga negara yang baik kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mengamati mendengarkan penjelasan guru melalui PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan undang dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah menyaksikan video tentang materi pelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan tingkat kesadaran hukum warga negara dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi tentang materi pelajaran, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dalam menaati peraturan perundang-undangan dengan benar.
Yang terakhir, setelah melakukan diskusi tentang materi pelajaran, peserta didik dapat menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundangan dengan benar. Berarti kalau dilihat dari tujuan pembelajaran kita ini, berarti nanti ada kegiatan pembelajaran kita itu berupa diskusi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Metode belajar kita kali ini yang pertama nanti kita laksanakan adalah diskusi. Nah, diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah diskusi, hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan kelas. Itu perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Nah, setelah dipresentasikan nanti di situ ada proses tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada presentasi temannya yang mau ditanyakan atau yang diberikan saran, boleh. Sampai di sini bisa paham? Nah, untuk penilaian hari ini Bapak ada nanti menilai 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Di penilaian sikap itu yang Bapak nilai nanti disiplinnya, jujurnya, pedulinya, tanggung jawabnya, dan kerjasamanya dalam kelompok. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Karena nanti kan Bapak ada ngasih soal. Nah, Bapak lihat nanti jawabannya itu bagaimana, sesuai enggak jawabannya dengan pertanyaannya. Baru yang ketiga, itu penilaian keterampilan. Itu kemampuan dalam berargumentasi. Ini berarti nanti dalam presentasi di depan kelas, bagaimana nanti kemampuan kalian. Bisa enggak memberikan argumentasi, bisa enggak bertanya, bisa enggak memberi saran, dan bisa enggak menghargai temannya kalau sedang berpresentasi. Nah, sampai di sini pahamnya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, Bapak akan ngasih materi dulu. Materinya ada juga, ini sudah Bapak siapkan. Materinya Bapak bagikan dulu. Nah, itu sambil kita lihat ke depannya, lihat dulu ke depannya. Pertama, ada pertanyaan muncul. Bagaimana sikap yang dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Bagaimana menurut pendapatmu? Ada yang mau ngasih saran? Coba, Cinta. Membayar pajak tepat waktu. Oh, itu sikapnya ya, contohnya ya. Contohnya kata si Cinta membayar pajak tepat waktu. Betul. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, tidak mengikuti tawuran. Kalian pernah tawuran? Ya, itu kalau kita mengikuti tawuran berarti kita tidak melaksanakan sikap yang sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kalau menurut yang sudah Bapak rangkum, sikap yang dikatakan sesuai dengan peraturan perundangan itu sikap yang mencerminkan kepatuhan, taat, siap sedia melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu dikatakan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan itu bagaimana lagi? Nah, coba. Mencoret-coret baju, ya, termasuk itu sikap yang tidak sesuai. Baru apa lagi? Bagaimana? Ya, menggunakan narkoba. Di kelas kita ini ada yang memakai narkoba? Tidak ada ya. Kalau ada, itu sangat merusak. Ya, coba Bang. Melanggar aturan lalu lintas. Ya, betul. Yang kalian kasih tahu itu betul. Itu sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau sudah Bapak rangkum, ini dia. Sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sikap yang tidak mencerminkan kepatuhan, tidak mencerminkan ketaatan, serta tidak melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu dikatakan sikap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini paham, Nak? Paham. Sekarang kita lanjut. Contoh sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Coba lihat. Ini kira-kira gambar apa ini? Ada yang bisa kasih komentar? Ya, Cinta lagi. Mematuhi peraturan lalu lintas. Ada lagi yang mau menjelaskan gambar ini? Ya, coba, Nako. Mematuhi peraturan lalu lintas dengan berhenti di belakang garis zebra, Pak. Iya, dia
mematuhi peraturan lalu lintas dengan berhenti di belakang garis zebra cross. Ya, bagus. Bagus juga jawaban si Cinta. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar kedua. Perhatikan dulu gambarnya. Jelasnya nampak kan? Ya. Ada yang mau ngasih tanggapan? Ya, coba. Membayar uang pajak tepat waktu. Ya, ini gambar orang membayar pajak tepat waktu. Bagus. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, sekarang kita lihat selanjutnya contoh sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nih, siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Ya, Cinta lagi. Anak-anak itu bonceng 3. Anak-anak itu bonceng 3. Jadi itu melanggar apa, Nak? Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mana itu? Iya, peraturan perundangan lalu lintas. Apalagi kira-kira yang dilanggarnya? Coba si apa dulu? Si Willy. Iya, mereka tidak memakai helm. Itu juga melanggar aturan lalu lintas. Baru apa lagi? Ada lagi kira-kira? Ya. Membawa motor di bawah umur, Pak. Ya, mereka membawa kendaraan bermotor. Mereka itu masih di bawah umur. Kita lihat ini masih SMP ya. Kalian sudah seperti ini? Sudah membawa sepeda motor? Belum? Ya, karena memang kalau menurut umur kalian itu belum memiliki surat izin mengemudi. Oke, bagus. Sekarang kita lihat gambar kedua. Ini gambar apa kira-kira? Coba. Gambar anak tawuran. Jadi ini Raymond, kalau menurut Raymond ini bagaimana ini? Ini melanggar peraturan atau tidak? Iya, melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang dilanggar ini misalnya mengganggu ketertiban. Bisa juga dia ini melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi kalau kalian lihatlah ini, tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Jadi kalau kita sebagai warga negara yang baik, perlukah kita mengikuti perbuatan seperti ini? Tidak. Bagus. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tidak perlu mengikuti perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, sekarang lihat faktor-faktor yang mengaruhi kesadaran seseorang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi, seseorang itu mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perundangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pengetahuan hukum. Kalau dia punya pengetahuan hukum, seharusnya dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Seperti kalian lah misalnya kan, kita kan punya tata tertib sekolah. Tahu nggak tata tertib sekolahnya? Kalau sudah tahu, maka kemungkinan akan dipatuhi. Oke, yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Jadi dia harus tahu apa-apa saja kaidah-kaidah dalam hukum, supaya dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Dia harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan norma-norma hukum. Yang keempat, perilaku. Dia harus berperilaku sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sampai di sini masih bisa kalian ikuti? Masih, bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak mau kalian saksikan, kalian cermati, karena setelah ini Bapak kasih pertanyaan. Bisa? Nah, tetapi sebelum kita tonton videonya, kita buat dulu tepuk konsentrasi, supaya kita konsentrasi untuk mendengarkan atau melihat videonya. Bisa? Kan sudah paham kan tepuk konsentrasi yang Bapak ajari? Nah, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Jadi kalau sudah disuruh konsentrasi, kita konsentrasi. Ayo kita perhatikan videonya. Si Yuda itu ya? Bukan?
Bukan Yuda? Masih bagus motornya ya. Sayang nggak? Iyalah sayang ya. Mobilnya mahal-mahal. Oke, setelah menyaksikan video tadi, bagaimana kira-kira perasaan kalian? Kecewa? Nah, kalau Raymond kecewa kenapa? Gara-gara dia membantunya sendiri, Pak. Ya itu tindakan, sepertinya itu tindakan yang bodoh ya. Ada lagi bagaimana kalau yang perempuan kayak mana perasaannya? Tadi kan ada juga perempuan tadi di sampingnya kan? Nah, bagaimana perasaan kalian kalau ada seperti itu? Malu ya, karena seperti itu menunjukkan tindakan yang belum dewasa ya. Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Dari video tadi, ada nggak peraturan perundangan yang dilanggar? Nah, siapa yang bisa menjawab peraturan perundangan apa yang dilanggar? Nah, coba si Raymond. Tidak memakai helm, Pak. Tidak memakai helm. Coba Jonathan. Melawan arah. Ada lagi? Ya. Peraturan yang dilanggar pada video itu Pak adalah peraturan lalu lintas. Ya, peraturan perundangan lalu lintas. Betul. Jawaban kalian itu betul semua. Kita kasih tepuk tangan lu kawan kita. Berarti teman kita ini bagus dia menganalisis video. Nah, kalau kita tadi baca dari beritanya, itu yang di situ dijelaskan bahwa seorang pemuda namanya tadi Adi, dia itu tidak terima ditilang polisi karena dia sudah melawan arus lalu lintas. Kalau kita lihat di video tadi, dia tidak memakai helm lagi, melawan arus lagi. Nah, ditambah dia ngamuk-ngamuk karena tidak diterima ditilang oleh petugas polisi. Nah, yang pertanyaan kedua, kira-kira ada nggak sanksi dari pelanggarannya tersebut? Nah, coba. Pasti ada Pak. Saksi di video itu ialah kena tilang oleh polisi. Tilang oleh polisi ya. Kenapa kira-kira harus ditilang? Ada yang bisa ngasih jawaban? Ya. Supaya pemuda itu jerah Pak. Ya, bagus. Supaya pemuda itu jera, atau istilahnya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Nah, sekarang pelajaran kita selanjutnya, kita akan mengadakan diskusi kelompok. Kita di situ akan menganalisis video pelanggaran peraturan perundangan, kemudian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaannya, dan nanti akan dipresentasikan secara bergantian di depan kelas hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang coba kalian bagi kelompoknya seperti yang sudah Bapak WA tadi malam. Ayo, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, duduknya dirapikan dulu, duduknya dirapikan. Nah, materinya kan sudah Bapak berikan kepada kalian. Untuk menganalisis video itu, ini Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Nah, nanti kalian berdiskusi, menjawab pertanyaan 5 yang sudah Bapak sediakan ini di dalam kelompok. Nanti hasilnya akan Bapak
nilai dengan cara kalian presentasikan di depan kelas. Nah, oke, satu lagi yang perlu Bapak ingatkan, sewaktu kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, itu harus betul-betul punya tanggung jawab terhadap kelompoknya. Semua berperan serta aktif, karena nanti Bapak nilai sikap kalian di situ. Sudah jelas? Jadi Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sebanyak 15 menit. Bisa? Siap? Oke, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Bapak. Boleh juga kalian gunakan handphonenya. Bawa handphone kan? Nah, silakan buka handphonenya untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak sediakan. Untuk materi tambahannya ada juga Bapak tambahkan di materi ini, di materi kita. Coba kelompok yang lain coba lihat Bapak. Di sini ada juga Bapak masukkan link video ini di atas gambar di materi kalian. Nah, silakan juga buka itu untuk bisa lebih memahami materi pelajaran kita pada hari ini. Karena itu materinya sesuai dengan materi pelajaran kita sekarang. Nah, silakan pergunakan handphonenya, bukunya. Ya, kelompok ini tidak bawa HP. Oke lah, kalau gitu buka bukunya, pakai buku. Ayo, dikerjakan aku. Pak, Ya? aku kurang mengerti Pak, boleh diputar lagi Pak videonya? Mau diputar lagi videonya? Oke. Oke, kalau memang mau diputar lagi videonya, coba perhatikan lagi, sekali lagi, supaya misalnya dikerjakan kelompoknya lebih jelas ya. Jadi, diperhatikan videonya sekali lagi, supaya materinya lebih jelas. Pertanyaannya lebih mudah dijawab. Nah, udah, itu dia videonya, Raymond. Udah cukup? Sudah cukup? Oke, sekarang kalian kerjakan. Kerjakan tugasnya supaya sebentar lagi kita presentasikan di depan kelas.
Jika ada yang mau ditanyakan boleh ya, ditanya Bapak ya. Jangan didiamkan kalau ada misalnya hal yang kurang jelas. Ya? Enggak apa-apa, kerjakan aja langsung di sini. Nah, ganti aja nama kelompoknya langsung situ. Jadi di sini pertama di atas nama kelompoknya, nama kelompok. Ya, ketuanya dulu, baru anggotanya di bawahnya gitu ya. Ya. Manggil siapa? Oke, waktu 10 menit lagi, 5 menit sudah berlalu. Sudah dibuka link yang Bapak kasih tadi, coba. Sudah dibuka tadi itu. Link yang mana tadi, materi tadi? Dibuka. Sudah dibuka? Coba.
Bisa dijawab?
Ada yang kesulitan? Bisa? Oke, teruskan. Waktu kita tinggal 5 menit. Enak? Iya, silakan. Nanti untuk kelompok kalian yang presentasi siapa? Adelina kan? Kenapa? Di bawah. Itu juga boleh, ini juga boleh. Bagusnya ini. Di sini kini pindahkan. Kalau nggak sempat itu aja di bawah. Sekalian aja dipegang gini ke depan. Kenapa? Bisa? Ini kalian kan 2 kan, Bapak ambil satunya. Ini yang presentasi Juan. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke, waktunya sudah mendekati habis. Disiapkan tugasnya. Baru tentukan temannya ataupun ketuanya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depannya. Kelompok Raymond udah siap? Tinggal nomor 5 ya? Nanti dibacakan ya nama-nama kelompoknya ya, Raymond ya? Kelompok Juan, siap Juan? Nanti nama-nama ketuanya ini ya, disebutin ya. Kelompok Cinta kayak mana? Udah siap?
Nanti nama-nama ketua, nama anggotanya disebutin ya waktu presentasian. Ya. Kelas 8 aja. Iya. Oke. Kelompok Adelina, udah mau siap? Nanti disebutin ya nama anggota kelompoknya, ketuanya siapa gitu ya. Oke, waktu kita sudah habis. Sudah siap semua? Siap? Ya, kita tunggu sedikit lagi. Kelompok si Raymond sebentar lagi mau siap katanya. Sedikit lagi kelompok Raymond. Udah siap Raymond? Kelompoknya? Sudah? Oke. Semua sudah siap? Waktu kita sudah habis. Sekarang kita akan memulai presentasi di depan kelas. Oke, dengarkan Bapak dulu ke sini perhatiannya. Coba kelompok Juan juga. Jadi, untuk kita mulai ke presentasi, nanti kelompok bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Diwakili oleh satu orang aja, entah itu ketua kelompoknya ataupun temannya yang lain boleh. Nanti setelah temannya selesai memberikan presentasi, kita boleh bertanya atau memberikan saran atau masukan. Paham? Paham? Oke, jadi sebelum kita mulai, kita buat lagi tepuk konsentrasinya biar kita konsentrasi. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kelompok siapa yang siap untuk pertama tampil? Oke, kelompok Juan. Silakan Juan. Kepada teman kelompok yang lain, silakan diperhatikan nanti Juannya mempresentasikan. Jika ada yang mau ditanya ataupun ada yang mau dikasih saran atau masukan, dipersilahkan. Oke, kita persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Tuan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton. Kami dari kelompok 2 berjumlah 5 orang dan saya sendiri menjadi ketuanya, dan anggota saya bernama Jonathan Rizky, Luis, Tessa, dan Stefani. Jawaban yang nomor 1 adalah menurut analisis kelompok kami teman-teman, permasalahan dalam video tersebut adalah seorang pemuda yang berstatus pelajar berkendara motor tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan pemuda tersebut marah karena terkena sanksi tilang dan pemuda tersebut merusak sepeda motornya sendiri, dan pemuda tersebut menentang dan membentak seorang petugas polisi yang memberikan sanksi tilang kepada pemuda tersebut. Jawaban yang nomor 2 teman-teman, menurut pendapat kelompok kami, karena pemuda tersebut tidak sadar telah melanggar peraturan lalu lintas, yaitu tidak memakai helm dan melawan arus yang dapat menyebabkan pengguna jalan lainnya dalam bahaya dan dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut hasil diskusi kelompok kami teman-teman, hubungan permasalahan tersebut dengan memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang, karena peraturan yang ada akan menciptakan keamanan diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat teman-teman, menurut kelompok kami,
untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum kepada setiap warga agar terbangun sikap yang baik dan perilaku hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir nomor 5 teman-teman, menurut kelompok kami, 1. Datang tepat waktu, 2. Memakai pakaian seragam sekolah dengan lengkap, 3. Tidak bolos ketika pelajaran sedang berlangsung dimulai. Sekian hasil presentasi kami teman-teman. Jika ada kesalahan kata mohon maaf, dan jika ada yang memberi pertanyaan dari teman-teman kelompok, kami persilahkan. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Jadi kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan kepada kelompok 2 untuk ditanyakan. Ada yang mau ngasih saran? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kelompok 2 udah dicatat pertanyaannya, catat ya, pertanyaan dari temannya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup satu pertanyaan? Nah, kelompok 2 bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis menurut norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Iya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Ya, jadi kalau dikatakan peraturan perundang-undangan itu, dia pertama harus tertulis. Dan dia dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang, tidak boleh sembarangan yang berbuat. Nah, jadi untuk itu pertanyaannya sudah terjawab, sudah paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 2? Cukup? Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 2 sekali lagi. Oke, silakan duduk Juan. Nah, untuk selanjutnya, kelompok siapa lagi yang ingin tampil duluan? Kelompok mana? Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Raymond. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sekelompok. Dari kelompok kami beranggota 5 orang, yaitu Raymond, Willy, Yutinika, Clara, dan Mutiara. Dari hasil diskusi kami, jawaban untuk nomor 1 adalah masalah yang terjadi adalah seorang pemuda yang ditilang karena melawan arah lalu lintas dan tidak memakai helm. Karena ditilang, pemuda tersebut merusak sepeda motornya sendiri. Jawaban untuk nomor 2 adalah menurut hasil diskusi kami, masalah itu terjadi karena pemuda tersebut tidak terima ditilang. Jawaban untuk nomor 3 adalah menurut hasil diskusi kami, hubungan masalah tersebut dengan peraturan perundang-undangan adalah pemuda yang melanggar peraturan rambu lalu lintas karena dia tidak terima ditilang. Nomor 4 adalah jawabannya adalah menurut kelompok kami, hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dan mencegah masalah tersebut adalah dengan mempelajari hukum peraturan lalu lintas. Jawaban untuk nomor 5 adalah menurut hasil diskusi kami, cara mensosialisasikan sikap sesuai perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara menjaga pergaulan, menaati peraturan di mana saja, menjauhi kendaraan-kendaraan bermotor. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran dan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1 juga sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada kelompok yang lain. Ya, Juan, ada lagi selain Juan? Nah, coba si Jessica ya. Oke, sekarang Juan dulu, kasih pertanyaannya Juan. Willy, catat ya untuk pertanyaan untuk kelompoknya ya. Oke. Apa cara yang bisa kita lakukan agar supaya kesadaran hukum setiap warga negara terbangun dengan baik? Apa cara atau bagaimana cara supaya bisa membangun kesadaran hukum warga negara dengan baik? Sudah dicatat Willy? Oke, sekarang Jessica. Apa manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa untuk hidup taat pada aturan perundang-undangan? Apa manfaat kalau kita taat atau kebiasaan kita taat kepada peraturan perundang-undangan? Apa manfaat yang kita peroleh? Sudah jelas ditulis? Oke.
Jadi sebelum dijawab, Bapak tanya dulu. Ini untuk kelompok 2 yang mau menjawab pertanyaannya kelompok 2 atau kelompok yang lain? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2, silakan. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan Juan. Ya, silakan. Berdiri nakku, biar jelas. Cara yang bisa kita lakukan supaya kesadaran dan perbuatan yang baik adalah dengan cara mengetahui sanksi hukum. Ada yang mau menambahi? Ada? Nah, jadi itu jawaban dari kelompok 2. Ada sanggahan dari Juan? Cukup? Cukup jelas? Ya, oke. Pertanyaan dari Jessica. Siapa yang menjawab? Ya, silakan nak. Jika kita menaati peraturan, hidup menjadi disiplin, hidup menjadi lebih tenang apabila mematuhi peraturan, terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Berarti dengan mematuhi peraturan perundangan, kehidupan kita menjadi disiplin, begitu ya? Nah, jadi bagaimana Jessica? Sudah bisa diterima jawabannya? Ada kelompok yang lain mau menambahi? Cukup? Cukup. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk kelompok 2? Sudah cukup? Oke, kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi kepada kelompok 2. Nah, kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke, silakan duduk. Jadi kelompok 1 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, sebelum Bapak lupa, kalau misalnya ada masukan dari teman-temannya, itu dimasukkannya di LKPD-nya, karena nanti LKPD-nya Bapak kumpul, Bapak nilai. Nah, jadi kalau ada masukan dari kelompok lain, silakan diperbaiki. Nanti Bapak kumpul LKPD-nya. Jelas ya? Oke, sekarang kelompok selanjutnya siapa? Oke, kelompok 3, dipersilakan. Nah, di sini nak. Ya, biar teman-temannya melihat. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Cinta. Oke, di sini saya Cinta Kasih, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sekelompok. Nama anggota kelompok 3 yaitu ada Cinta, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Mutiara, yang ketiga ada Aurelia, yang keempat ada Altika, dan kelima ada Renhat. Untuk jawaban yang pertama, menurut analisis kelompok kami, permasalahan yang terjadi dalam video tersebut adalah seorang pemuda yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, di mana pemuda tersebut mengendarai sepeda motor secara melawan arah lalu lintas dan tidak menggunakan helm. Dan pemuda tersebut tidak terima diberikan sanksi tilang oleh petugas kepolisian, sehingga pemuda tersebut merusak sendiri sepeda motornya saat ditilang oleh petugas kepolisian. Untuk jawaban nomor 2, menurut pendapat kelompok kami, kejadian tersebut bisa terjadi karena belum adanya kesadaran hukum dari pemuda pengendara sepeda motor tersebut dalam menaati peraturan lalu lintas. Pemuda tersebut tidak menyadari bahwa tindakannya dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, juga keselamatan dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut hasil diskusi kelompok kami, hubungan permasalahan tersebut dengan memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Karena peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Setiap tindakan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan pasti akan dikenakan sanksi yang tegas, seperti sanksi tilang. Yang keempat, menurut kelompok kami, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dan mencegah permasalahan yang ada pada video tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada setiap warga negara dimulai sejak usia dini, supaya kesadaran hukum setiap warga negara terbangun dengan baik dan menunjukkan perilaku hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menurut kelompok kami, mensosialisasikan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara menjadi contoh bagi teman-teman dan adik kelas dengan mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua,
dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti tawuran antar pelajar, narkoba, dan yang lainnya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada saran, masukan atau pertanyaan dari teman-teman kelompok lain kami persilakan. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 3. Iya. Bapak lihat tadi presentasinya cukup jelas, si Cintanya cara menyampaikannya bagus, ya kan? Nah, sekarang ada yang mau bertanya kepada kelompok 3, ya silakan. Apa yang harus dilakukan agar pemuda tersebut memiliki kesadaran hukum dan mau menaati peraturan perundang-undangan, Pak? Nah, dicatat dulu ya, catat pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan supaya pemuda tadi memiliki kesadaran terhadap hukum? Udah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan berdiri nak aku. Apa contoh sikap yang mematuhi peraturan lalu lintas? Nah, sebutkan contoh yang menaati peraturan lalu lintas. Oke. Sudah? Sudah catat? Oke, yang menjawab siapa? Cinta atau kelompoknya? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Menurut kelompok kami, jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut yaitu dengan meningkatkan pemahaman hukum yang harus dimulai dengan perilaku disiplin yang dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Untuk jawaban nomor 2, siapa yang menjawab? Ya, silakan aku. Tugas yang baik dalam menaati peraturan lalu lintas yaitu dengan selalu membawa kendaraan dan keselamatan kendaraan yang baik seperti helm standar, dan selalu membawa data diri dan kendaraan, dan juga selalu menaati peraturan lalu lintas. Iya, bagus. Terima kasih. Jadi, ini tadi hasil presentasi kelompok 3. Kita kasih semangat lagi karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk, Cinta. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton. Perkenalkan, saya Adelina selaku Ketua Kelompok 4 yang beranggotakan Jessica, Ningsih, Berdian, dan Bagus. Pada pertanyaan pertama, menurut kelompok kami, masalah yang terjadi dalam video tersebut adalah seorang pemuda lelaki yang bernama Adi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, di mana pemuda tersebut mengendarai sepeda motor dalam kondisi melawan arus dan tidak menggunakan helm, yang mengakibatkan pemuda tersebut kena tilang dan tidak terima saat diberikan sanksi tilang oleh pihak kepolisian, yang akhirnya membuat pemuda tersebut merusak sendiri kendaraan miliknya. Yang kedua, adapun masalah yang bisa terjadi itu karena belum adanya kesadaran atau bahkan pemuda tersebut belum paham akan peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga tanpa ia sadari tindakan yang ia lakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan dirinya ataupun pengendara lainnya. Yang ketiga, hubungan masalah tersebut dengan memaknai peraturan perundang-undangan adalah bahwa seperti yang kita tahu, setiap peraturan perundang-undangan itu hukumnya harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negara. Karena fungsi dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat. Jika warga negara melanggar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas oleh pihak yang berwajib. Yang ketiga, hal yang dapat menanggulangi masalah tersebut adalah memberitahu lebih dalam lagi tentang pengetahuan dan pemahaman hukum kepada setiap warga negara dimulai sejak dini, agar perlahan-lahan kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang-undangan terbangun dengan baik dan mampu menerapkannya dengan baik. Yang ketiga,
3 hal yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah dimulai dengan lingkungan sekolah. Yang dapat dilakukan yang pertama, berdampak baik bagi teman ataupun adik kelas, baik dari segi menaati peraturan bahkan menerapkan peraturannya. Yang kedua, saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib sekolah. Yang ketiga, menjauhi perbuatan yang melanggar aturan sekolah seperti tawuran antar pelajar, narkoba, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya, kelompok 4 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus. Jika ada pertanyaan, Bapak persilakan. Atau sudah cukup jelas? Ada, silakan, ayo. Bagaimana contoh sikap yang mematuhi tata tertib sekolah? Bagaimana contoh sikap yang mematuhi tata tertib sekolah? Siapa yang menjawab? Jessica, atau siapa? Ya, Jessica, coba berdiri Jessica. Contoh sikapnya itu yang pertama memakai atribut lengkap saat di sekolah, yang kedua tidak cabut saat pembelajaran, Ya. yang ketiga tidak mengikuti tawuran antar sekolah maupun antar kelas, yang keempat tetap mematuhi dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan kepada Jessica. Ya. Bagaimana jawabannya, sudah cukup, Nak? Oke. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan kepada kelompok 2 karena sudah memberikan presentasi dengan baik. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Bapak mau kalian buat perbaikan terhadap LKPD-nya, terhadap masukan dari teman-temannya. Sudah diperbaiki? Nah, kalau sudah diperbaiki, silakan ketua kelompoknya antarkan LKPD-nya ke depan. Ini sudah dikoreksi, sudah diperbaiki? Oke, terima kasih. Kelompok Juan sudah? Oke. Sudah? Kelompok Cinta? Ya, sini. Oke. Nah, kita sudah selesai tadi melakukan presentasi dan juga melakukan tanya jawab dengan baik. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu kepada kita semua karena sudah berjalan dengan baik. Ya. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang kira-kira bisa membuat poin-poin penting dari kegiatan presentasi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, coba aku. Silakan dibacakan poin-poin pentingnya. Kepada kelompok yang lain juga, kalau mau dicatat boleh ya poin-poin pentingnya. Teman-teman, saya di sini akan membacakan poin-poin penting hasil dari diskusi kita hari ini, yaitu sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya sikap yang menunjukkan kepatuhan, ketaatan, dan kesediaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, contoh sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai seorang warga negara yang baik. Yang ketiga, contoh sikap yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu menerobos lampu merah, berkendara tanpa memakai helm, tidak membayar pajak tepat waktu, dan lain-lainnya. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Pengetahuan hukum, 2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum, 3. Sikap terhadap norma hukum, yang keempat perilaku hukum. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan karena sudah membuat poin-poin kepada teman kita. Ya. Silakan duduk. Nah, sekarang untuk selanjutnya yang membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini siapa? Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan aku. Ya. Menurut pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat menarik dan berjalan dengan baik, dikarenakan seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan
Terlebih lagi dengan presentasi di depan kelas juga dapat melatih kemampuan dan rasa percaya diri kami. Terima kasih Pak untuk pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih kembali Naku. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, dengan selesainya presentasi kita di depan kelas, maka pembelajaran kita hari ini selesai. Untuk tugas tambahannya ada tugas di rumah, tugas individu. Nah, ini tugas individunya sudah Bapak buat. Ini dikerjakan secara individu, akan dikumpulkan minggu depan. Bisa? Jadi Bapak bagikan, ini dikerjakan di rumah. Nanti Bapak periksa minggu depan, kita kumpulkan ya. Udah berapa menit? Berapa menit? Ada yang masih belum dapat? Kurangnya? Iya, Pak. Kelompok yang lain sudah cukup? Oke. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sampai jumpa kita pada minggu yang akan datang dengan materi yang lebih baik, lebih menarik lagi supaya kalian nggak bosan. Hari ini nggak bosan kan? Menarik? Oke, jadi minggu depan kita buat lagi materinya lebih menarik. Jadi himbauan Bapak ataupun harapan Bapak, nanti anak-anak Bapak di rumah, begitu di rumah nanti sudah dikerjakan LKPD-nya itu, dipelajari lagi materi pelajaran selanjutnya, supaya dalam presentasi kita lebih aktif lagi nantinya ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita, Juan siapkan lagi nak. Diri. Bersiap. Ayo, untuk mengakhiri kegiatan kita siapa yang doa? Raymond, ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang mempulang berkati kami di perjalanan agar sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Raymond ya. Pada Bapak Guru, beri hormat. Selamat siang, silahkan pulang.